بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para asatidzah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang Manzumah Muqaddimah Al-Jazari. Kita kemarin sudah sampai Kumlam sudah ya? Belum ya? Pro ya? Baik. Seperti biasa, Anda minta yang siap membaca dari bait 44 sampai 46. Nah, 3 bait aja dulu. Fadhal. Fadhal, silakan membaca. Dinyalakan mic-nya. Ana Ustaz. Ya, silakan. Fadhal. Bab lamat wa ahkamin mutafarriqah Ustaz. Nah, sampai bait ke-46 saja dulu. 46. Ini ada nomornya Ustaz. 44 sampai 46. Iya, bab lam. Bab lam. 4 oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa fakhimil lama min ismillahi an fathi naw dhammin ka abdullahi wa harfal isti'la'i fakhim wakhsusa al-ittibaqa aqwa nahwu qala wal asa wa bayyinil itbaqa min ahattu ma basatta wal khulfu binakhlukum waqa. Nah, satu orang lagi, Fadhal. Anda mau terus majelis. Hah? Nah. Baik. Ya, ini majelisnya khusus ikhwan ya. Kalau yang akhwat besok. Akhwat itu hari Selasa dan Kamis. Kalau ikhwan Senin dan Rabu. Nah, satu orang lagi silakan yang baca. Sama, di bait yang sama. Ana Ustaz. Silakan. Ya, Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala babul lamati wa ahkami mutafarriqah wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhamin ka abdullahi wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa litbaqa aqwa nahwa qala wal 'asa wa bayyinil itbaqa min ahattu ma' basatta wal khulfu binakhlukum waqa'. Iya, kita bahas dulu untuk bab yang hukum tentang lam ya. Di sini Al-Imam Ibnu Jazari membawakan penjelasan dikhususkan untuk qiraah yang semisal dengan Hawasan Asim ya. Di sini pada hukum lam. 6 di bait ke-44. Pada hukum lam ya seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya hukum huruf yang bisa tebal dan bisa tipis yaitu alif, lam dan ro. Nah, salah satunya adalah huruf ini, huruf lam. Pada keadaan atau ketika di lafzul jalalah Allah dan huruf sebelumnya berharokat atas. Ya, harokat atas itu apa? Fathah dan dhammah. Maka lamnya dibaca tebal, ya. Dibaca tebal. Ya, kalau ro ini bahasanya tafkhim ya. Tapi kalau lam, kalau di istilah qiraat taglid ya. Jadi bukan tafkhim lagi ya, taglid. Kayak misalkan nanti di qiraatnya Warsh gitu ya. Itu tidak hanya di lafaz Allah saja dan
yang sebelumnya dhammah dan sebelumnya berharokat dhammah dan fathah, tapi ada lagi ya kaidah lain seperti kata as-shalah, Warsh membaca dengan as-shalah, itu ya, ditebalkan huruf lamnya. Tapi di sini yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari adalah yang semisal dengan qiraahnya Imam Hafs An-Asim. Nah, dia khusus pada lafaz Allah, lihat harokat sebelumnya, kalau harokat atas dia tebal, kalau harokat bawah dia tipis. Nah, hati-hati pada sebagian, ada yang berpendapat bahwasanya kayak misalkan lafaz Abdullah ya, ada yang mengatakan bahwasanya lam yang pertama ditipisin dulu, baru yang lam kedua ditebalkan. Ini tidak tepat ya. Jadi ada yang mengatakan abdul ditipiskan, baru lohnya dia tebalkan. Nah, ini kurang tepat karena lamnya itu dia ada tasdidnya. Maksud tasdid kan dia bisa dimaknai sebagai idgham ya, langsung masuk ke lam yang kedua. Ya, jadi langsung tebal. Abdullah, bukan abdullah, tapi langsung ke tebal. Nah, kemudian di bab berikutnya, ya. Bab berikutnya ini membahas yang bait ke-45 dan 46. Ada beberapa poin. Ya, di sini membahas khusus tentang karakteristik dari sifat yang tebal, yang membuat huruf menjadi tebal. Isti'la dan idbaq. Ya, idbaq dan isti'la. Nah, pada huruf-huruf isti'la yang dia memiliki sifat idbaq, jika terkumpul di dalamnya ada sifat isti'la dan idbaq, maka huruf tersebut menjadi sangat tebal, ya. Jadi lebih tebal daripada yang memiliki sifat isti'la saja. Ingat, semua huruf idbaq pasti isti'la, tapi tidak semua huruf isti'la dia idbaq. Nah, ya. Baik. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, ya, kalau kita melihat huruf-huruf isti'la, khusus doktrin ya, ada 7 ya. Kalau diurutkan tingkat ketebalannya, ini kalau yang menurut pendapatnya Syekh Mutawalli, dan ini sepakat ya, hampir seluruh ulama sepakat, beliau mengurutkan tingkatan dari huruf yang paling tebal. Dari huruf isti'la ini ada 7. Ya, Syekh Mutawalli ini yang kalau misalkan antum sudah punya sanad Tuhfatul Atfal, beliau ini rantai pertama ya dari jalur ahlu qiraah. Nah, itu sebagian ulama meneliti beliau yang pertama kali mempopulerkan manzumah Tuhfatul Atfal. Jadi sanadnya sebenarnya wijadah, dari sisi ahlu qiraah itu wijadah. Jadi Syekh Mutawalli menemukan naskah manzumah Tuhfatul Atfal ini baru setelahnya zaman beliau ini dipopulerkan. Begitu. Nah, jadi Syekh Mutawalli ini rahimahullah ta'ala mengurutkan yang pertama huruf yang paling tebal adalah to. Huruf to. Yang kedua huruf dod. Yang ketiga huruf sod. Kemudian yang keempat huruf zo. Kemudian yang kelima huruf qaf. Keenam ghain dan ketujuh kha. Nah, ini difahami, tidak hanya dihafalkan tapi difahami. Kenapa Syekh Mutawalli mengurutkan huruf to menjadi nomor 1 dan kha menjadi nomor yang paling akhir? Ya, ternyata ya, para ulama menjelaskan bahwasanya setiap huruf ini memiliki karakteristik, ya. Setiap huruf memiliki timbangan, Di awal kita sudah bahas tentang sifatul huruf, ya. Semoga antum sudah hafal. Ya, semoga antum sudah hafal. Nanti kita akan coba latih. Jadi silahkan dikasih catatan ya. Kan dari awal sifatul huruf, yang pertama ada jahr dan lawannya apa? Hams. Antum kasih tanda. Jahr ini sifat kuat, ya, kasih tanda. Jahr dia sifat kuat. Berarti hams sifat lemah. Kemudian ada syiddah. Syiddah ini sifat kuat, lawannya rokhwah. Rokhwah sifat lemah. Di antaranya itu ada tawassut atau bainiyah. Ya, tawassut, bainiyah. Ya, kuat enggak, lemah enggak. Tapi kita masukkan ke kuat saja. Ya, karena dia punya tidak bisa dianggap lemah. Dia punya karakteristik khusus. Masukkan ke sifat kuat. Kemudian ada isti'la, ada istifal. Isti'la kuat, istifal lemah. Kemudian ada sifat idbaq, ya kuat, infitah lemah.
Nah, kemudian ismat sulit berarti dia kuat, idlaq dia lemah. Nah, itu yang saling memiliki lawan. Kemudian yang tidak memiliki lawan semuanya kuat kecuali dua. Ya, dari sofir, ya, istitolah, tafashi dan seterusnya, semuanya kuat kecuali dua, yaitu sifat lin dan sifat khofa. Khofa ini lemah kuadrat ini jatuh. Nah, sekarang kita belajar menimbang huruf, ya. Kita belajar menimbang huruf. Benar nggak to ini dia dikatakan paling kuat? Nah, Ana minta tolong satu orang buka mic-nya yang sudah hafal sifatul huruf. Nah, Ustaz. Syekh. Siapa dulu nih? Siapa nih? Nah, Betul, Ustaz Hernawan. Nah, ya. Baik, Ustaz. Huruf to punya sifat apa, Ustaz? Pertama. Sama huruf to punya sifat jahar ya, Ustaz. Jahar, kuat Jahar. satu. Terus? Kuat satu. Kemudian punya sifat syiddah. Syiddah, kuat Nah, dua. kuat. Nah, kemudian Terus? punya sifat isti'ala. Kuat tiga. Terus? Nah, kemudian punya sifat itbaq. Idbaq, kuat empat. Nah. Terus? Kemudian punya sifat ismat. Ismat, kuat lima. Terus? Nah, kemudian punya sifat qalqalah. Qalqalah, enam. Ya, sudah cukup ya. Nah, Berarti 6 sifat kuat, sifat lemahnya nggak ada sama sekali. Ya, 6 sifat kuat, lemahnya nggak ada sama sekali. Baik, gantian. Betul, siapa? Lain. Saya Ustaz. 6. Dod, Dengan Adi, kita Ustaz. timbang. Betul, Ustaz tadi. Huruf dod. Huruf apa, Ustaz? Dod. Huruf dod. Huruf dod pertama sifatnya jahar, Ustaz. Kemudian Kuat kedua satu. rokhawah. Kemudian Lemah satu. pertama tadi jahar, kedua rokhawah, kemudian ketiga isti'alah, keempat itbaq, Istilah kuat, kemudian kelima ismat, kuat, dan keenam Kuat. istitolah. kuat. 5 kuat, 1 lemah. Kalau tadi to berapa? 6 kuat, 0 lemahnya. Ya, sudah kelihatan ya sekarang berarti to ini dia 6 kuat, ya kan? 6 kuat, nggak ada lemahnya. Sementara dod 5 sifat kuat, nggak ada 1 sifat lemah. Maka dod berada di bawahnya to. Baik. Nah, sekarang kita timbang satu orang lagi. Betul. Ya, nah Ustaz. Nah, Sekarang dengan nada Ustaz. baik, silakan. Huruf kho sekarang. Kho. Huruf apa Ustaz? Kha. Kho. Pertama jahar Ustaz. Jahar. Kho Ya, jahar. kemudian ya. Fasahu sasun sakat. Fasahu saksun sakat. Oh ya, Hamas maaf Ustaz. Ya, syakhsun Hamas sakat lemah ya. satu. Ya, kemudian Terus? kedua rokhawah. Rokhwa lemah dua. Terus? Ya, kemudian 3 itbaq. Itbaq ya. Lah. Itu. Istilah atau istifal? Oh ya, istilah dulu, Ustaz. istilah. Istilah. Kuat ya. satu. Ya, kemudian Idbaq atau infitah? itbaq apa infitah. Infitah lemah 3. Ya. Terus? Kemudian ismat ya. Ismat. Ismat. Ya. Nah, kuat 2. Baik. Ya. Lemah 3, kuatnya 2. Berarti lemah ya. Huruf kho ini lemah. Nah, ini salah satu menimbang seperti itu. Baik. Dan itu tadi karakter cara menimbang huruf itu dipraktekkan yaitu dengan tujuan apa? Mengetahui bagaimana huruf itu menempel ke makhrajnya. Ya. Bagaimana huruf itu menempel ke makhrajnya. Nah, contohnya bagaimana? Satu orang lagi, Fadhal. Ya, satu orang. Ana Buka boleh, mic-nya. Fadhal, huruf mim, Ustaz. Silakan. Timbang. Dia huruf apa? Huruf Mim. huruf mim. Mim. Jahar Ustaz. 6. Mim. Silakan ditimbang sendiri. Mim. Jahar Ustaz. Jahar. Kuat.
kemudian dia tawasud Ustaz, din Umar Ustaz. Tawasud, dia kuat Ustaz, tawasud. Nah, terus Kuat, kemudian dia istiftah Ustaz, terbuka Ustaz. infitah. Lemah Ustaz. Ya, terus Lemah, kemudian dia istifal. istifal. Istifal, Terus? dia lemah. Kemudian dia ismat Ustaz. Ini isbat atau idlaq? Farra min lub. Farra min idlaq. Idlaq Ustaz. Farra min idlaq dia. Berarti apa? Kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Ustaz. Kuat. 3 sama Idlaq lemah Ustaz. itu Lemah. lemah. Nah, satu Lemah, lagi berarti. sifatnya apa? Satu lagi Ismat, ada Ustaz. yang belum Ismat. disebutin situ. Bukan. Ismat lawannya idlaq. Gunnah. Gunnah. Gunnah Ustaz. Ya, Gunnah. Gunnah. Berarti 3 kuat, 3 kuat, 3 lemah. 3 lemah Ustaz. Nah, lihat perhatian nih ya. Mim ini dia punya sifat 3 kuat dan 3 lemah. Berarti dia karakternya sedang. Maksudnya apa? Sedang yaitu adalah dia menempel ke makhrajnya itu sedang. Tidak menempel lunak, tidak juga kuat, tapi sedang. Contoh, ya kalau misalkan mim, ma, mi, mu, am, sedang. Kalau lemah gimana? Atau kalau kuat gimana? Ma, mi, mu, am. Ini kuat. Maka kurang afsah, ya. Kalau lemah gimana? Ma, mi, mu, am. Ini lemah. Bisa bedain? Nah, ya. Jadi dari timbangan itu kita akan tahu bahwasanya huruf ini nempel ke makhrajnya seberapa. Makanya nanti ada kaidah. Ada kaidah ketika dia ada kaidah iqlab itu bagaimana? Yaitu merubah posisi makhrajnya mim yang semulanya sedang ya menjadi ringan. Nah, ini kaidahnya di situ. Baik. Ya, semoga bisa dipahami. Baik. Ya, ini kita melihat lebih khusus di huruf istilah ini ada tingkatan huruf-huruf istilah yang paling kuat dan huruf istilah yang paling rendah. Nah, jadi disimpulkan oleh Syekh Mutawali bahwasanya huruf istilah yang paling rendah adalah huruf kho. Nah, huruf kho dia ditimbang tadi dia punya sifatnya lemah kan ya. Terlebih ketika kho ini berharokat kasroh. Nah, sebelum melangkah ke situ, Imam Ibnu Jazari membagi karakteristik huruf kuat dan lemah berdasarkan keadaannya. Kalau tadi kan Syekh Mutawali berdasarkan hurufnya. Sekarang Imam Ibnu Jazari membagi dalam berdasarkan keadaannya. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Jazari. Huruf dikatakan memiliki tingkatan kuat paling tinggi itu keadaan yang pertama adalah ketika huruf istilah ini, huruf tebal ini, ya, itu setelahnya ada huruf alif. Qaf, ketika ada alif, dia lebih tebal. Ko, nah. Sod, ada alif, dia harus lebih tebal. So, dan seterusnya. Itu tingkatan paling tebal. Kemudian tingkatan yang kedua, menurut Imam Ibnu Jazari, yaitu adalah huruf tebal. Ya, huruf tebal bisa istilah, bisa tafkhim ya. Itu ketika dia berharokat fathah, tapi tidak ada alifnya. Ya, berharokat fathah, tapi tidak ada alifnya. Posisi ketiga, yaitu huruf ini berharokat dhammah. Nah, keempat, huruf istilah ini berharokat atau dalam keadaan sukun. Nah, baru yang kelima dalam keadaan kasroh. Ini menurut Imam Ibnu Jazari. Yang pertama apa? Fathah plus alif. Yang kedua fathah doang. Yang ketiga dhammah. Yang keempat sukun. Yang kelima kasroh. Nah, kemudian dijelasin sama Syekh Mutawali, diuraikan. Ya, maksudnya Imam Ibnu Jazari itu begini loh, gitu kata Syekh Mutawali, kurang lebih gini. Jadi tingkatan yang pertama itu maksudnya adalah benar fathah plus alif. Huruf istilah fathah plus alif, udah benar. Nah, yang kedua, ini ada dua tafsiran. Yang pertama, dia fathah tanpa alif atau sukun sebelumnya fathah. Nah, ini. Sukun sebelumnya fathah. Ini level kedua. Nah, level ketiganya adalah huruf ini berharokat dhammah
atau dia sukun sebelumnya berharokat dhammah. Nah, level keempatnya sukun sebelumnya kasroh. Ya, sukun sebelumnya kasroh. Nah, level kelimanya huruf itu kasroh. Ya. Huruf kelimanya huruf itu kasroh. Ini menurutnya tafsirnya dari Syekh Mutawali atas pendapatnya Imam Ibnu Jazari. Baik, jadi kita sudah nemu dua keadaan ya. Jadi urutan huruf tebal dari sisi hurufnya, kemudian dari sisi keadaannya. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalau misalkan dari sisi hurufnya kho tadi paling lemah, kemudian kalau dia kasroh berarti sangat lemah, ya kan? Kho ketika dia kasroh dia sangat lemah, atau dia sukun sebelumnya kasroh, atau dia sukun sebelumnya lin, dia menjadi sangat lemah. Dalam kondisi inilah para ulama mengatakan bahwasanya kho ini disebut tafkhim nisbi. Nah, tafkhim nisbi. Nah, dia tidak bisa dikatakan tarkik ya, walaupun kelihatannya seperti tarkik. Nah, kita lihat kalau misalkan kita mengucapkan ya akhi, ya kan? Kita nggak mengucapkan ya akhi. Ya akhi bukan ya akhi. Nah, seperti itu. Itu namanya tafkhim nisbi. Baik. Dan di dalam Al-Quran kecuali di dua kata atau dua keadaan. Yang pertama pada kata ikhroj, ya. Pada kata ikhroj dimanapun berada. Dan pada lafadz waqalatikhruj, waqalatikhruj. Nah, pada kondisi kata ini yang semulanya kho ini dia dihukumi tafkhim nisbi naik jadi tafkhim. Naik derajat levelnya, ya. Kata ikhraj enggak dikatakan ikhraj, tapi ditebalin ikhraj. Begitu juga dengan kata waqalatikhruj enggak dikatakan waqalatikhruj, tapi ditebalkan waqalatikhruj. Nah, ini ya, itu pengecualian. Baik. Kemudian di poin atau bait yang berikutnya di bait yang 46 Imam Ibnu Jazari yang menjelaskan kalau ya, huruf idbaq ya kalau bertemu dengan huruf infitah seperti pada ahadtu ya dasalta ya, ini harus tetap kelihatan karena saking kuatnya huruf to tadi ya. Jadi nggak bisa kalau huruf kuat dimasukkan ke lemah sulit. Dasalta pasti akan tetap kelihatan. Ahadtu itu huruf paling kuat. Ini kaidah ya. Kenapa idghamnya menjadi idgham nakis? Karena to ini sangat kuat. Nah, jadi sulit masuknya. Nah. Kecuali pada kata nakhluqum ya. Pada kata nakhluqum, Imam Ibnu Jazari membawakan dua pendapat. Nakhluqum ini bisa menurut beliau bisa dibaca dengan idgham kamil. Ya, idgham kamil berarti qafnya enggak kebaca sama sekali, langsung ke kaf. Nakhluqum, langsung tipis. Atau bisa dengan idgham naqis. Idgham naqis berarti qafnya masih ada sisa tebalnya. Nakhluqkum. Nah, namun pendapat yang kuat ya setelah diteliti oleh para ulama setelahnya bahwasanya dari seluruh jalur Hafs an Asim ya dari 57 jalur ini itu para ulama sepakat nggak ada yang membaca dengan idgham kamil. Nggak ada yang membaca dengan idgham naqis. Seluruhnya membaca dengan idgham kamil. Jadi qafnya langsung masuk. Nakhluqkum. Nah, hanya satu saja jalurnya al-kamil itu ya, jalur al-kamil yang qasrul munfasil itu pun diperselisihkan para ulama. Jadi yang lebih mendekati kebenaran kata nakhluqkum ini dibaca dengan idgham kamil. Nah. Baik. Kita masuk ke bab berikutnya. Bait ke-47 sampai 49. Fadhal yang mau baca. Saya Ana ya Syekh, ana Syekh. Ya sudah gantian. yang belum. Silakan. Asik ketebatannya. Saya baca saya. Coba baca. Masyaallah. Saya coba baca. Fadhal. Nah. 47 Ustaz. Wahrij ala Ustaz. Naam, wakhris. Wakhris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maqdubi ma'dalalna wa khallisin fitaha maqduran asa
khawfastibahihi bimahdhuran asa wa ra'i shiddata bikafi wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Nah, Kelas, satu orang lagi. Betul. Kelas. Satu lagi. Saya Ana ya tadi Syekh, ana Ustaz. Syekh. Yang belum. Oh, ana Yang tadi. belum. Taib. Taib. Belum. Assalamualaikum. Nah, siapa yang belum? Prioritas yang belum. Ayo, Ana belajar Ustaz. baca semuanya. Nah, fadal. Mulai dari wahris ya. Nah, sahih. Wahris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna wa khallis infitaha mahdhuran asa khawfa ishtibahihi bimahdhuran asa wa ra'i shiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Taib. Masya Allah. Nah, ini apa namanya? Hikmahnya Imam Ibnu Jazari di sini loh, yang asiknya di sini, kerennya di sini ya. Beliau itu kalau setelah menjelasin bab yang berat, kasih penetralisirnya gitu. Ya, setelah kasih sesuatu, kasih peringatan. Sesuatu kasih catatan. Ya, di sini beliau kasih catatan. Ya, setelah sudah dikenalin kaidah-kaidah tebal, kaidah tipis, kasih peringatan di sini. Ya, ada beberapa poin, kurang lebih ada 3 poin yang bisa kita simpulkan. Pertama apa? Ya, bahwasanya huruf itu kelihatan kalau karakternya ketika sukun, maka pas sukun lihat benar-benar ya, harus munculin sifat-sifatnya ketika sukun. Ya. Di sini disebutkan apa? Contohnya ja'alna. Ya, lam ketika sukun, ya semua huruf ketika sukun munculkan semua sifatnya. Ya, dari lam ada apa namanya? Ada sifat tawasudnya, ada sifat inhiraf ya, dan seterusnya harus kelihatan. An'amta dan seterusnya. Makanya sebagian guru-guru kami mengatakan ruhnya huruf itu adalah ketika sukun. Ya, melatih huruf adalah ketika sukun. Baik. Poin pertama. Kemudian poin kedua, nah, yaitu kita harus bisa membedakan huruf. Ya, huruf ini terlebih yang makhrajnya sama. Ya, makhrajnya sama dibedakan dari apa? Dari 2 hal. Yang pertama dari sifatnya, yang kedua dari karakternya tadi yang barusan kita pelajari. Jadi kita nggak usah bingung kalau ada 2 huruf makhrajnya sama, pasti dia bisa dibedakan dengan 2 hal. Yang pertama makhraj sifatnya pasti beda. Yang kedua adalah timbangan tadi, karakteristiknya, ya, kuat, lemah atau sedangnya. Nah, di sini beliau mengasih contoh kata nahzuron, jangan sampai dibaca nahzuron. Nahzuron jangan dibaca nahzuron, atau asa jangan dibaca aso. Nah, ya, sin dan sod makhrajnya sama, sifatnya beda. Begitu juga karakteristiknya, yang satu kuat, yang satunya lemah. Zal dan zo juga makhrajnya sama, tapi sifatnya beda, karakteristiknya juga beda. Nah, ada sedikit tips ya buat pemula, mungkin nanti bisa dicoba, asik juga nanti kalau misalkan antum ajarkan. Gimana cara membedakannya mahzuran, za ini sudah tipis atau belum? Ya, sebab kalau dia jadi tebal, jadinya apa? Nahzuran. Ya, jadi zo. Ya. Sekilas kan sulit bedainya ya. Ternyata ya ini tips aja dari Ana ya. Tipsnya mudah. Kalau yang sambil enak ya, antum sambil tidur ya, rebahan di bantal ya, miring gini, bantalnya antum tutupin di telinga, antum ucapin 2 kata ini, mahzuran dengan mahzuran. Ketika suaranya menggema di kepala, itu jadi zo. Tapi kalau suaranya nggak menggema di sini, di telinga, di kepala, itu benar sudah jadi zal. Nah, nanti antum coba ya. Itu silakan dicoba. Ya. Jadi kalau mahzuron, karena apa? Karena mahzuron, huruf tipis kan karakternya suara langsung keluar. Merayap ke bawah. Mahzu, walaupun dia dhammah. Tapi kalau zo ini dia mantul dulu ke atas. Sehingga ada benturan ke kepala ini, terasa sekali. Mahzuron.
Atau mungkin ditutup telinganya, mungkin dia akan terasa. Nah, sambil tiduran itu kelihatan banget ya, miring ini. Nah, tips aja dari anak gitu, buat latihan. Bedain huruf zal dengan zo, yang sama-sama harokatnya dhammah. Baik. Ya, kemudian poin ketiga, ya kembali Imam Ibnu Jazari mengingatkan bahwasanya di situ huruf ini punya karakteristik, ada yang kuat, ada yang lemah. Syiddah ini kuat, jangan sampai dia kalah oleh hams yang sifatnya lemah. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi apa namanya? Di sini contohnya apa? Syirkikum, jangan sampai hamsnya mendominasi. Syirkikum. Nah, jangan sampai mendominasi. Tatawaffahum, tata, jangan sampai dibaca tata. Atau bangan yang lebay sampai tata, kan gitu. Ini bahaya. Bahayanya kenapa? Yang pertama, dari sifat yang jelas ya, sifat hamzah kalah dari sifat hamzah lebih menang daripada syidahnya, ngalahin syidahnya. Nah, ini kurang tepat. Yang kedua, bisa merubah, menggeserkan atau mencampurkan makhraj. Ya, ta menjadi ta. Jadi makhrajnya di halq, nik campur. Ya, harusnya dia di ujung lidah, malah jadi kecampur dengan makhrajnya yang di apa namanya? Al-halq. Itu poin yang ketiga. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Fadhil. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Kan saya mau nanya, Fadhil. kalau sifat aridoh itu gimana karakteristiknya? Maksudnya sifat aridoh itu gimana? Yang Sifat apa aridoh yang itu yang apa yang ikhfa, iklat, oh enggak. Enggak. Sifat namanya juga sifat aridoh. Sifat aridoh itu dia berubah-ubah. Nggak bisa dipegang, Ustaz. Nah, kalau yang sifat menetap ini yang bisa dipegang. Jadi yang kalau kita mau nimbang huruf dari sifat lazimahnya, bukan sifat aridohnya. Nah, begitu. Jazakumullah. Baik. Bukan kalau ada yang mau. Saya izin bertanya. Nah, ya silakan. Ya, ini untuk contoh huruf ta, kalau barusan itu harokatnya dengan fathah gitu ya, tata gitu. Ini kalau huruf ta dengan sukun itu bacanya yang afsho itu gimana gitu. Kadang ada orang yang membaca itu dengan seolah-olah huruf C gitu. Misalkan abac, nah itu gimana penjelasannya ya? Iya, huruf ta dia punya sifat syiddah, dia punya sifat hams. Ya, di awal kita sudah tegaskan ya, kalau hams ini keluar apanya? Udara, bukan keluar suara. Bukan keluar suara huruf S, bukan keluar suara huruf C, apalagi ya. C bukan huruf hijaiyah lagi. Nah, jadi yang keluar udara, Sat, bukan huruf, bukan suara. Nah, jadi amalkan dulu sifat yang kuat. Sifat yang kuat apa? Syiddahnya. At, dia nutup dulu. At. Kalau udah kebuka, otomatis udaranya keluar dengan apa namanya? Dengan sendirinya. Gitu. At. Nah, ibaratnya ini pintu kan ditutup dulu syiddahnya kan. At. Ketika buka, keluar udaranya. At. Udah, gitu aja. Jadi kalau yang keluar cuma udara, bukan suara. Kalau suara, at. At. jadi suara. Nah, gitu, Sat. Ya, makasih, Sat. Baik. Nah, kita lanjutin ya. Kita lanjutkan ke 2 bait dulu, 50 ke 51. Bab hubungan antara dua huruf. Silakan yang mau baca. 2 bait saja. Saya, Ustaz. Ya. Betul. Wa awwalai mithli wa jinsin sakan adrim ka rabbi wa balla wa abin fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqab. Nah. Ya, satu orang lagi, silakan. Saya, Ustaz. Anasad. Ya, satu-satu deh, besok kan masih ada lagi. Silakan.
Saya, Ustaz. Ya, betul. Bismillah. Wa awwala mithli wa jinsin insakan adrim ka qul rabbi wa balla wa abin fi yawmi ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh qulubaka bafal taqam. Nah, barakallahu fiik. minasyaitonir rajim. Kepencet ya. Baik, kita matiin dulu ya. Nah, ya di sini bab hubungan antara huruf ya. Lebih membahas ke masalah mislan, ya, mutaqariban dan mutajanisan. Nah, jadi dikatakan mislan itu enggak langsung semerta-merta langsung kita ngomong idgham, enggak ya. Mislan ini adalah dua huruf yang semisal bertemu ya. Dua huruf yang semisal. Semisal apanya? Semisal makhraj dan semisal sifatnya. Nah, memang ada yang semisal makhraj tapi beda sifatnya. Ada ya, ketika huruf ya dengan huruf ya, yang satu ya-nya dia ya mad, yang satu bukan ya mad ya. Ya, hurufnya semisal, makhrajnya sama tapi sifatnya sama tapi makhrajnya beda. Yang satu keluar dari al-jawf karena dia mad, yang satunya keluar dari punggung lidah. Nah, ini. Ya. Jadi kita di dua bait ini pada Muqaddimah Jazari sangat sedikit sekali ya, maksudnya ini akan dibahas rinci itu di Tuhfatul Atfal sebenarnya. Nah, ini. Jadi dua kitab ini saling melengkapi lah. Tapi nggak masalah, kita akan bahas sedikit ya dari dua bait ini. Kita akan lihat ya, kita rangkumkan dari faedah juga dari Tuhfatul Atfal supaya ada gambaran secara menyeluruh. Nah, ya yang pertama, ketika dua huruf bertemu, ya huruf pertama, huruf kedua, satu makhrajnya sama, sifatnya sama, ini disebut sebagai mislan, ya, disebut sebagai mislan. Huruf yang pertama dia sukun, huruf yang kedua berharokat, dia disebut shogir. Ya, jadi kalau lengkapnya berarti mislan shogir. Nah, kalau huruf yang pertama dan kedua sama-sama berharokat disebut kabir, mislan kabir. Kalau huruf pertama berharokat, yang keduanya sukun disebut mislan mutlak. Nah, ini kaidah ya. Ada shogir, ada kabir, ada mutlak. Baik, kita bahas yang mislan, yang shogir. Pada keadaan mislan shogir, semuanya dihukumi, dia punya hukum apa? Idgham. Hukum asalnya. Hukum asalnya dia idgham, kecuali ya, kecuali pada dua keadaan. Nah, yang pertama pada keadaan menjadi huruf mad. Seperti lafaz fi yaum ya. Fi yaum, ya yang pertama dia menjadi ya mad, yang ya kedua menjadi huruf yang berharokat. Ini tidak diidghamkan, tapi dibaca izhar. Nah, kemudian pengecualian yang kedua yaitu pada ha saktah, pada surat Al-Haqqah ya, ayat 28 29 kalau disambung ya. Maliyah halak. Ha bertemu dengan ha. Maliyah halak. Nah, jadi di sini nggak harus diidghamkan karena di riwayat kita Hafasan Asim pada kata maliyah halak ini bisa dibaca dengan idroj ya. Idroj itu langsung nyambung dengan cara diidghamkan, atau bisa dibaca dengan saktah ya. Dikenal sebagai ha saktah. Maliyah halaka. Nah, baik. Ini pada mislan yang shogir. Jadi hukum asalnya itu idgham kecuali di dua keadaan itu. Kemudian ada yang mislan yang kabir. Ingat, kabir yang dua huruf, keduanya berharokat ya. Hukum asalnya semuanya idhar ya. Hukum asalnya semuanya idhar kecuali di beberapa kata saja. Nah, di riwayat Hafasan Asim ya, riwayat Hafasan Asim ada 5 kata di 6 tempat, atau di berapa tempat tadi kita coba. Yang pertama di surat Yusuf ya, ayat 11 ya. La ta'manna. La ta'manna ini aslinya la ta'manuna. Nun yang pertama harokat dhammah, nun yang kedua harokat fathah. Ini langsung diidghamkan.
ya, dihukumi idgham. Nah, ini idgham mislan kabir pada riwayat Hafs an Asim. Yang pertama di surat Yusuf, la ta'manna. Makanya ada kaidah raum atau apa ismam supaya menunjukkan di situ ada harokat dhammah ya. La ta'manna. Nah, gitu. Baik. Kemudian yang kedua pada surat Al-Kahf ya, ayat 95 pada lafaz makani. Nah, itu aslinya makannani ya. Makannani langsung diidghamkan. Makani. Nah. Kemudian tempat ketiga di surat Az-Zumar ayat 64. Ta'muruni dibaca aslinya ta'murunani dibaca ta'murunni. Nah. Yang keempat di surat Al-An'am ayat 80 pada kata atuhajunani aslinya. Atuhajunani kemudian langsung diidghamkan menjadi atuhajunni. Nah. Kemudian di surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa ya. Sama katanya fa ni'ima aslinya ni'mama dibaca ni'imma langsung di mamanya mim dua mimnya langsung diidghamkan. Ni'imma aslinya ainnya sukun. Ya. Ni'mama aslinya begitu. Tapi langsung diidghamkan. Nah, ini. Jadi nanti kalau ditanya pada keadaan mislan ya yang hukumnya idgham pada mislan kabir di riwayat Hafs an Asim ada berapa tempat? Ada di 5 kata di 6 tempat dalam Al-Qur'an. Baik. Itu tadi yang mislan. Kalau yang mutlak gimana? Nah, mutlak seluruhnya idhar, sudah selesai. Kemudian dua huruf bertemu makhrajnya dekat. Ya, makhrajnya dekat disebut mutaqariban. Nah, kalau kabir dan mutlak, mutaqariban yang kabir dan mutlak seluruhnya dihukumi idhar, selesai. Nah, seluruhnya dihukumi idhar. Nah, yang sogir, seluruhnya dia hukumnya idhar kecuali di 4 keadaan. Ya. Idgham mutaqariban yang sogir ya, hanya di 4 keadaan. Yang pertama, lam bertemu dengan ro, seperti yang di sini sebutin. Ya. Kul Rabbi langsung diidghamkan Kul Rabbi. Lam bertemu dengan ro. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah qaf bertemu dengan kaf. Qaf bertemu dengan kaf. Tadi ya, nakhluqkum. Nah, diidghamkan. Secara kamil lebih pendapat yang terpilih. Nah. Kemudian yang ketiga yaitu mati dulu. Ya. Lam sukun ya. Lam sukun bertemu dengan huruf syamsiyah ya, kecuali huruf lam. Ya, ini dihukumi juga sebagai idgham mutaqariban yang shaghir. 6. Kemudian yang keempat, kondisi yang keempat yaitu adalah nun sukun bertemu dengan huruf idgham yarmaluna, ya, ro, mim, lam, mim, waw dan nun, kecuali huruf nun. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf ya, ro, mim, lam, waw. Ya, yarmalu. Nunnya enggak. Ya. Itu dihukumi sebagai idgham mutaqaribain yang shaghir. 6. Tadi udah mislan, mutaqariban, sekarang yang mutajanisan. Ya, mutajanisan sama ya, ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Nah, kalau yang kabir sama yang mutlak sudah selesai idhar ya. Tapi kalau yang shaghir ya, seluruhnya idhar kecuali 8 keadaan. Ya. Seluruhnya izhar kecuali 8 keadaan. Yang mutajanisain. Mutajanisan berarti makhrajnya satu jenis. Ya. Makhrajnya satu jenis. Ya. Kalau kita menghafalkan huruf apa dengan huruf apa bertemu apa, ini agak sulit. Biasanya kami mengajarkannya adalah dengan menghafalkan penggalan ayatnya supaya lebih mudah dihafalkan. Contoh misalkan yang pertama, kondisi yang pertama yaitu pada contohnya si ayat abadtum
abadtum. Ini kan dal bertemu ta. Idgham. Ya. Dal bertemu ta. Abadtum. Kemudian yang kedua, izzalamu. Izzalamu. Zal bertemu dengan zo. Ini juga idgham. Zal bertemu dengan zo. Kemudian apa? Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Ta bertemu dengan to. Nah. Kemudian idgham juga ya. Kemudian ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Ta bertemu dengan dal. Ini juga idgham. Nah. Terus kemudian pada kata yalhazzalik. Yalhazzalik. Sa bertemu dengan zal. Nah, yang kelima ini sa bertemu dengan zal hanya ada di satu tempat aja ya, di surat Al-A'raf ini. Sa bertemu dengan zal. Itu pun lebih utama dia waqaf. Yalhaz berhenti zalika. Nah, tapi biasanya kalau mau diuji suruh diwasalkan. Nah, kemudian yang kondisi keenam itu pada irkan ma'ana. Ba bertemu dengan mim. Irkan ma'ana. Idgham juga. Ini juga hanya ada di satu tempat, ba bertemu dengan mim, ya, hanya ada di satu tempat. Surat Hud. Ya. Kemudian yang ketujuh, nah, dari 1 sampai 6 tadi itu semuanya adalah idgham kamil, seluruhnya idgham kamil, kecuali yang ketujuh. Yang ketujuh apa contohnya? Basal ta, to bertemu ta. Ini idgham nakis. Basal ta, to bertemu dengan ta. Nah. 1 sampai 7 seluruhnya idgham. Ya, kondisi yang ke-8 tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Ya, apa ini hukumnya? Ikhfa syafawi. Nah, ya, jadi pada mutajalisan yang shaghir ya, seluruhnya izhar kecuali di 8 keadaan. 7-nya idgham, yang 6 idgham idgham kamil, yang 1 idgham nakis. Kemudian yang ke-8 dia ikhfa syafawi. Nah, ini pembahasan 2 bait ini ya, Jazari. Kalau kepengen lebih detail nanti di Tuhfatul Atfal insyaallah taala. Baik. Nah. Ada yang mau disampaikan mungkin? Saya kan sekarang jam berapa ini? Oh, Masya Allah sudah mau habis. Baik, 6. Mungkin kita sampai sini dulu ya. Sampai bab mutaqaribain. Mislan, mutajanis, dan mutaqaribain. 6. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Ana ya Ustaz. Ya Syekh. Assalamualaikum. Fadhal. Nah, bisa contohkan bacaan tadi hasaktah ya Syekh ketika idraj ya Syekh. Ketika idraj, antum aja yang baca, Ustaz. Ya, antum aja coba baca. Nah. Silakan. Surat apa tadi? Al-Haqqah ya? Surat apa ya Syekh? Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat 28 kalau nggak salah. Silakan. Nah. Idraj itu disambung langsung. Nah. Fadhal. Bentar, Syekh. Ma agna anni maliya halaka. Nah. Idraj ya Syekh. A'udzu minasyaitonir rajim. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hakaza. Nah, ya jadi itu diidghamkan, itu namanya idraj. Idraj itu langsung dibaca langsung ya tanpa ada saktah di situ. Ya hanya yang pertama sukun ya, antum lihat maliyah hanya ada sukun bertemu dengan ha yang mutaharik yang berharokat. Ini berarti mislan ya, mislan dan sogir. Mislan sogir. Ya. Tapi tadi kan dikatakan dia pengecualian ya. Kenapa? Karena tidak hanya bisa dibaca dengan satu wajah saja, tidak hanya dengan satu cara, dengan idgham saja. Ternyata ada riwayat yang lain membaca dengan sakta. Sekarang coba antum baca dengan sakta.
Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, begitu. Sudah selesai ya. Jadi sakta berhenti sesaat, tidak mengambil nafas, kurang lebih 2 harokat. Udah selesai. Jadi di hal sakta ini pengecualian dari kaidah idgham mutamasilain shaghir ya. Karena apa? Karena tidak harus dibaca idgham. Tapi bisa juga dengan sakta. Begitu maksudnya. Nah, fadhal yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, boleh absen, silakan ditulis absensi di Zoom-nya. Silakan tulis nomor absen di kolom chat, nama, nomor absen sekian, nama siapa gitu di kolom chatting. Sambil yang bertanya. Ya, fadhal. Agak melenceng dari tema, nggak apa-apa lah, saya tentang sakta juga tapi. Oh ya. Ya. Pada surah Al-Kahfi kan ada pada ayat pertama kan ada saktahnya pada jim dengan kayak mana tuh saktahnya bunyinya tuh kayak mana itu kalau dilanjutkan gitu. Nah, suratul Kahf. Iya. Bunyinya maksudnya atau gimana? Saktah nggak ada bunyi, saktah bertemu. Oh, nah. Baik, nah. Yang pertama pada suratul Kahf ini ya ada wajib saktah. Dikatakan wajib saktah, maksudnya apa? Bukan wajib itu berdosa kalau nggak diamalin, bukan ya. Maksudnya kalau melewati tempat ini tidak ada cara yang lain kecuali dengan saktah menurut riwayat Hafiz An-Asim. Ya. Jadi, ulangin, menurut riwayat Hafiz An-Asim pada suratul Kahf ini kalau ngelewatin ayat itu, yang ngelewatin kondisi yang ada tanda saktahnya, itu disebut wajib saktah. Maksudnya tidak ada cara yang lain kecuali membaca dengan cara saktah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara melewatin ayat tersebut sementara dia wakaf di situ? Maka kalau misalkan kepengen mengamalkan wajib saktah, maka antum mewasolkan ayat 1 dengan ayat kedua. Ya. Jadi misalkan antum baca yang pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, waqaf. Ya, karena waqaf di setiap ayat adalah sunnah. Enggak apa-apa. Kemudian antum kepengen mengamalkan saktahnya, ya udah dari antum ibtida dari misalkan wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, jadi saktah udah. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima, kan jadi saktah. Di situ. Dan seterusnya. Itu seperti itu, Ustaz. Nah. Tapi ingat, ini hanya di riwayat Hafiz An-Asim ya, dan di riwayat yang lain mungkin berbeda. Riwayat Syu'bah tidak ada saktah di situ. Ya, padahal sama-sama Imam Asim. Riwayat Syu'bah dengan apa namanya? Langsung dengan ikhfa ya, dengan tanwinnya. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima, ini kalau Syu'bah ya, jadi beda, makanya dijelasin Hafiz An-Asim ya, Darus Syatibiyah itu disitulah wajib saktah. Begitu, Ustaz. Syukran. Nah, fadhal. Afwan. Ya. Izin bertanya. Ya, fadhal. Ini mengenai saktah. Menahan nafasnya itu apakah ada ketentuan tertentu? Apa ada sebuah ketukan atau sesuai perasaan kita? Gimana, Ustaz? Ya, sekadar 2 harokat. Sekadar 2 harokat. Kira-kira segitu, Ustaz. Lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, segitu aja, 2 harokat. Syukran. Ya, Syekh. Betul, ya. Nah, untuk mutaba'idan itu kan disebutkan bahwa hukum yang terjadi hanya izhar. Adakah hukum yang lain ya Syekh selain izhar seperti, atau memang semuanya izhar untuk posisi mutaba'idan ya Syekh? Jazakallahu khairan. Nah, ya, belum pernah kita dapatkan bahwasanya mutaba'idan itu dia menjadi selain izhar, karena sulit memang dia izhar karena memang
jaraknya jauh ya, sehingga tidak bisa huruf yang jauh itu diidghamkan, itu nggak bisa. Biasanya huruf yang bisa idgham itu yang karena dia dekat, makhrajnya dia dekat. Nah, jadi semuanya itu idgham. seluruh qiraah ya Syekh, atau mungkin Ya, ada seluruh qiraah. Hanya saja dilihat dari makhrajnya, definisinya siapa kan gitu. Ya, makhraj definisinya siapa. Ini yang bisa, itu pun juga tidak akan kalau yang mutabaidan tidak akan menjadi khilaf ya. Kalau misalkan makhrajnya yang kita ambil kan menurutnya Imam Al-Jazari ya, udah itu aja. Karena nanti ada, kalau yang khilaf itu yang justru yang berpotensi beda di yang makhrajnya dekat. Nah, dekat ini versinya siapa kan gitu. Seperti apa? Seperti Abu Ja'far ya, Abu Ja'far itu menganggap makhrajnya ghain dan kha ini itu bukan di halq, tapi masih masuk ke lisan paling belakang, ghain dan kha. Makanya kalau ketemu dengan nun sukun atau tanwin ya, kalau misalkan sama-sama lisan kan masih dianggap dia apa? Deket kan itu. Maka ghain dan kha ini jadi diikhwakan gitu menurutnya Abu Ja'far. Tapi kalau yang kita Hafazan Asim itu sudah beda makhraj jauh. Nah, jadi idhar halqi kan gitu. Nah, wallahu a'lam. Jadi yang mutabaidan sepakat idhar. Tidak ada yang mengidghamkan. Kalau untuk huruf kha dengan huruf qaf itu masuk mutabaidan atau mutaqariban ya Syekh? Ya, kalau menurut makhraj yang definisi kita ambil dari Imam Jazari, dia jauh kan? Yang halq dengan lisan, makanya diizharkan, izhar halqi. Gitu. Baik. Nah, assalamualaikum ya Syekh. Jazakallahu khairan. Betul, kalau udah nggak ada yang perlu ditanyakan, berarti kita cukupan. Setelah ini ada tugas ya. Jadi yang mengerjakan tugas berarti yang absen 16 ke bawah nanti, insya Allah. Ya. Absen 16 ke bawah. Tugasnya nanti akan kirimkan di grup, insya Allah. Baik ya, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'anallahu bi'ulumikum. Ahsanallahu ilaikum.